Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya berjumpa dengan sahabat para UMKM di acara peningkatan kapasitas usaha yang dilakukan secara online. Ini adalah strategi kita dengan PT PNM agar teman-teman para pelaku usaha merasa tidak ditinggalkan selama proses krisis COVID-19 ini. Jadi walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena larangan physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun kita bisa tetap sharing, berbagi, dan sama-sama saling menguatkan agar selama masa krisis ini kita bisa melewatinya dengan baik. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mendiskusikan satu tema penting, bagaimana caranya agar para pelaku usaha UMKM terutama bisa bertahan dan melewati masa krisis COVID-19 ini dengan baik. Malahan bisa jadi ini adalah sebuah arena, masa-masa sekarang adalah menjadi sebuah arena agar kita para UMKM semakin bertumbuh, bukannya malah mati atau semakin bertumbuh. Nah, strategi ini, cara-cara ini kita akan coba diskusikan pada kesempatan hari ini. Karena patut kita ketahui bersama, data yang dirilis oleh Antara News yang merupakan hasil survei hingga awal April kemarin itu menyebutkan bahwa kurang lebih ada 16.000 UMKM YMKM yang ada di Indonesia, diambil dari data 9 provinsi di Indonesia, itu ternyata terdampak secara ekonomi dari krisis COVID-19 ini. Mungkin itu adalah kita bagian dari itu, teman-teman semuanya bagian dari itu, dan kita pun juga sama-sama merasakan lah bagaimana kemudian omset kita berkurang dengan drastis dan yang lain-lain. Cuman menariknya adalah itu semua tidak terjadi kepada seluruh usaha. Nah, ada usaha-usaha yang berpeluang atau berpotensi menjadi perusahaan yang kolaps, terganggu cash flow-nya, terganggu omsetnya karena COVID-19 ini. Ada juga jenis-jenis usaha yang justru ternyata dalam tanda kutip diuntungkan dengan adanya krisis COVID-19 ini. Nah, kita akan diskusikan ini dan kita akan coba lihat lebih dulu, kita akan coba pahami dulu sebenarnya usaha kita sekarang ada di zona mana. Apakah usaha kita ada di zona merah atau usaha kita ada di zona yang hijau, zona yang selamat selama COVID-19 ini. Gambar ini bisa menunjukkan kepada kita ada di mana posisi usaha kita. Bagi yang berwarna hijau itu adalah usaha-usaha yang relatif akan bertahan, malah cenderung berpotensi berkembang pada masa COVID sekarang. Salah satu contohnya adalah ketika ada di usaha jasa kesehatan, terus kemudian produk-produk kesehatan, terus kemudian pengolahan makanan atau retail, yang jualan-jualan makanan secara retail, terus hand sanitizer atau kebutuhan pribadi yang sifatnya untuk kesehatan. Ini sedang sangat diuntungkan sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Yang cenderung bertahan ketika Anda sudah main di IT, di e-commerce, itu akan masih bisa bertahan apapun produk yang ada. Sementara hal usaha-usaha yang ada di zona merah atau agar kita bisa bertahan produk Anda dengan sasaran yang berada di zona merah seperti di pariwisata, maka bersiap-siaplah. usaha Sudah dipastikan usaha kita, bertahan, cash malah flow ketika usaha nanti kita akan sangat terganggu. setelah COVID selesai, Ini kita harus pahami bisa dulu, berkembang, kita bisa berada di zona bertumbuh. mana. Yang pertama, Lalu bagaimana adalah cara kita untuk bertahan? kita perlu merasa tenang. Kita perlu tenang, kita yakin, kita percaya bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Yakin Allah telah menyediakan rezeki bagi kita semua dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Pastikan keyakinan ini, pastikan kepercayaan ini membuat Anda tenang dalam menghadapi situasi sekarang. Jangan sampai Anda panik, karena kalau seumpamanya
kita menjadi panik, bisa jadi berisiko tindakan-tindakan kita malah menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Jadi stay cool, tetap tenang, insya Allah selalu ada jalan keluar. Yang kedua, mulai melakukan kontrol yang ketat terhadap pengeluaran keuangan Anda. Efisiensikan semaksimal mungkin dana yang Anda punya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hindari terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bisa ditunda. Seperti itu, fokuskan di sana. Yang ketiga, Anda pastikan cash flow usaha Anda tetap terjaga dengan cara mencari alternatif produk atau jasa yang bisa Anda jual. Bukan cuma sekedar produk atau jasa yang sekarang Anda lakukan. Kalau seumpamanya produk jasa Anda tidak laku, ya cobalah cari produk apa yang sekarang sedang banyak dibutuhkan oleh orang. Seperti itu. Nah, jangan sungkan. Nah, kuncinya adalah Anda harus memperluas jejaring, harus mau mencari informasi sumber produk yang dibutuhkan apa, yang membutuhkan siapa, lakukan promosi dan segala macam. Apapun lah yang sekiranya bisa Anda jual, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan merasa ragu, jangan merasa risih, jangan merasa bahwa ini bukan usaha saya gitu. Yang penting Anda mendapatkan cash flow yang cukup. Yang keempat, Anda harus menjaga aset. Nah, ini penting. Apa yang disebut dengan menjaga aset? Anda jangan sampai tergesa-gesa. Tadi jangan karena kepanikan, karena kekhawatiran, kemudian Anda dengan tergesa-gesa menjual aset-aset penting Anda, aset-aset penting perusahaan Anda untuk menutupi kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda. Seperti itu. Jadi tetap jaga aset utama Anda, pertahankan. Dan paling terutama adalah aset kita, para pekerja. Ya, pastikan para pekerja walaupun kita harus merumahkan mereka, setidaknya mereka tetap kita jaga komunikasi, dan kalau seumpamanya ada sedikit rezeki, ya kita berusaha untuk berbagi dengan mereka. Dan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga aset ini, silahkan coba daftarkan para pekerja Anda ke program kartu prakerja yang sekarang sedang mulai digalakan per 7 April kemarin, sudah mulai dibuka. Nah, ini sangat bermanfaat untuk membantu para pekerja Anda nanti. Seperti itu. Kalau semuanya mau informasi lebih jauh, ya silahkan nanti bisa dicari di link di bawah ini. Yang terakhir, jika ternyata usaha kita benar-benar kolaps dan sangat sulit untuk dibangkitkan kembali dalam masa-masa krisis ini, atau memang sangat tidak memungkinkan untuk dijalankan pada masa-masa krisis ini, Anda jangan takut, jangan ragu untuk menutup usaha, untuk menghentikan usaha dalam periode selama ini. Seperti itu. Jangan sampai kemudian karena Anda terlalu memaksakan untuk menjalankan usaha sekarang, sementara cash flow-nya tidak berjalan, pendapatannya tidak ada, Anda memaksakan malah dana Anda itu tergerus oleh biaya operasional, sedangkan pemasukan tidak ada dan operasional semakin besar. Itu jangan ragu untuk menutup usaha. Dan ketika rekan-rekan untuk mau menutup usaha ini, pastikan dikomunikasikan dengan baik dengan seluruh elemen usaha kita. Artinya kalau semuanya punya pekerja, ya dikomunikasikan dengan baik dengan pekerja. Cari solusi bersama-sama, seperti itu. Putuskan secara bersama-sama bagaimana baiknya agar usaha yang kita jalankan jangan sampai dipaksakan terus berjalan, tapi kemudian malah setelah pandemi selesai Anda bangkrut dan tidak bisa ngapa-ngapain karena seluruh modal yang dimiliki tergerus oleh operasional saat ini. Itu saja beberapa tips yang perlu kita lakukan selama masa COVID-19 ini. Yakin, percaya, tetap tenang, dan insya Allah selalu ada jalan keluar dan rezeki untuk kita semua. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.